Oh, itu dia proses penalti ya, mengenai tangan dari pemain Korea Selatan. Dan sang eksekutor adalah Evandra Florasta, guys. Kita lihat proses terciptanya gol ajaib dari timnas Indonesia U17. Mantap. Mental berbicara guys ya, sempat ditepis namun dengan tenang Evandra Florasta langsung menendang. Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia, oke? Pertandingan kata Erick Thohir. Siapa kita? Wow. Luar biasa sekali. Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Aan Azad. Salam sepak bola, guys. Kali ini gue akan reaction beberapa komentar netizen mengenai hasil bola semalam antara timnas Indonesia U17 melawan Korsel U17. Wow, kemenangan timnas Indonesia U17 ini bener-bener berkah lebaran. Kita semua pasti gak menduga timnas Indonesia bisa mengalahkan Korsel U17. Padahal selama 90 menit Indonesia benar-benar dibombardir. Namun pertahanan timnas Indonesia U17 benar-benar sangat disiplin sekali, yang akhirnya mampu mempertahankan gawang Indonesia, hampir tidak kebobolan sama sekali dari Korea Selatan. Dan akhirnya ada momen di menit-menit akhir timnas Indonesia U17 mendapatkan hadiah penalti dan mampu diselesaikan oleh Evandra Florasta. Wow, luar biasa sekali ya. Ini membuktikan bahwa sepak bola nggak melulu total football terus menyerang ya. Timnas Indonesia U17 mengajarkan kita bahwa sepak bola juga ada seni bertahan, dan itu ditunjukkan oleh tim asuhan Coach Nova Arianto. Oke, tanpa berbasa-basi ya, kita simak komentar beberapa netizen. Namun sebelum melanjutkan menonton video ini, tekan dulu tombol subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal kami sampaikan. Oke, langsung aja kita spill video yang satu ini. Wow, ini dia pelatihan disiplin dari Coach Nova Arianto. Ini benar-benar kondisi pemain sangat baik, beliau dan menggunakan saya lihat secara mental, secara fisik, secara taktikal pun saya lihat pemain cukup mandiri, dan harapannya kita berharap agar pemain bisa tampil maksimal nanti di pertandingan lawan Korea. Akui Korea adalah lawan yang paling kuat di fase grup, tapi itu tidak menjadi alasan kami bermain dengan ban dan bermain pantang menyerah. Indonesia Korea. Mari semangatnya. Ini dia after match. Luar biasa sekali, dimanapun berada selalu ada fans Garuda, guys. Itulah yang menjadi fans Garuda, menjadi penonton paling fanatik di dunia. Bahkan ini pertandingan kelompok umur yang masih muda, U17. Wow, ini Matt Baker ya. Ini pemain yang luar biasa di jantung pertahanan timnas Indonesia, sangat disiplin.
dan dia bermain sangat prinsip Timnas sekali. Indonesia U17 Nah, ini dia. OTW ke Piala Dunia guys, let's go! Oke, pada laga pembuka Piala Asia U17, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Korea U17 dengan skor tipis saja 1-0. Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta di menit ke-90+2. Sebenarnya lewat penalti ya, tapi penaltinya ditepis, tapi dia ada rebound mentality, mendapatkan rebound dan mencetak gol. Oke, permainan Timnas U17 secara keseluruhan sebenarnya not that bad. Jujur, gue nggak punya ekspektasi tinggi dan gue sangat mengajak teman-teman semua untuk tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap Timnas kelompok usia. Di babak pertama bermain cukup baik sebenarnya, tapi di babak kedua jujur banyak banget kesalahan-kesalahan. Tapi satu yang menurut gue perlu kita kritik adalah jarak antar lini menurut gue terlalu jauh, sehingga dari pemain belakang tuh susah buat ngalirin ke depan. Sayang banget Mirza, ini peluangnya sangat bagus di babak pertama. Dia ya sempat lolos through pass dari Fadli Alberto. Sayang banget finishingnya masih belum bisa maksimal. Tapi gue yakin Mirza akan bounce back, akan bisa jadi lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Semangat Mirza! Teman-teman jangan dihujat, jangan ngehujat terus. Ayo dong kita dukung Timnas U17 kita. Next lawan Yaman dan Afghanistan, semoga juga bisa meraih poin penuh. Ingat, lolos grup sudah lolos ke Piala Dunia. Tanggapannya guys, yuk kita komen, let's go! Indonesia digempur selama 90 menit dan keluar sebagai pemenang. Mungkin Korea nggak belajar sejarah Indonesia. Jangankan digempur 90 menit, Indonesia digempur 350 tahun sama Belanda. Ujung-ujungnya kita keluar sebagai pemenang. Wow. Serangan 90 menit nggak akan membuat Indonesia kalah. Mantap nih Bang Jo. Yang membuat Indonesia kalah narasinya. Serangan Fajar orang yang bawa duit. Sarkas banget ini komentarnya. Yang membuat Indonesia menang. Yang pertama adalah hoki atau keberuntungan, yang kedua adalah disiplin. Kenapa gue bilang hoki? Penguasaan bola Korea itu 68%, sedangkan Indonesia 32%. Tembakan Korea ke gawang Indonesia yaitu 21 kali, sedangkan Indonesia hanya melakukan shoot on goal yaitu 5 kali. Tapi on target Indonesia 2, on target Korea Selatan yaitu 3. Berarti efektivitas Indonesia serangannya lebih efektif dibandingkan Korea Selatan. Kedisiplinan para pemain kita, nah itu dia, bahkan menengah ke belakang juga harus diapresiasi. Ini terbukti banget lah, semua ini murni menjalankan instruksi pelatih dan disiplin. Mungkin karena masih muda ya, jadi diaturnya gampang. Peluang pertama yang didapatkan Indonesia melalui Mirza, lolos dari jebakan offside langsung berhadapan sama kiper. Tapi sayang niatnya mau lewatin tapi malah gagal. Kalau pernikahan itu ibaratnya dua-duanya sudah saling cinta, keluarganya sudah saling setuju, mental dan modalnya sudah ada. What on-nya nggak cocok, akhirnya gagal. Sedih memang, tapi ya udah apa yang penting hasil akhirnya Indonesia menang 1-0, dapat 3 poin. Pertandingan pertama ini berpengaruh terhadap pertandingan berikutnya. Nanti kalau pertandingan kedua menang lagi kita dapat 6 poin dan otomatis langsung lolos ke Piala Dunia Qatar. Amin. Dan ini juga sekaligus menjadi kejutan dan motivasi terhadap tim senior karena tim juniornya U17 sudah lolos duluan. Ya semoga ini menjadi motivasi lebih dan Indonesia tim seniornya menyusul lolos ke Piala Dunia. Mantap, support terus tim nasional Indonesia. Match pertama lawan Korea 3 poin. Waduh, ini Coach Nova cosplay jadi Shin Taeyong atau STY. Ini Nova Arianto bener-bener gak gitu juga konsepnya bro. Muridnya STY banget anjir, taktiknya pokoknya semuanya itu STYisme, gila. Main cuek, main bertahan, dikurung, serangan balik, tapi ujung-ujungnya menang. Bodoh amat, main jelek, main bagus, yang penting itu 3 poin. Yang penting 3 poin. 3 poin krusial lawan Korea di match pertama ini membuat jalan kita makin lancar. Wah, ini salut buat adik-adik yang main, digempur terus, nggak capek-capek. Tapi meski masih banyak yang harus diperbaiki. Lah, ini match kedua kita menang, udah lolos grup lah, mantap. Ini baru pelatih, lini belakang kokoh, strategi jitu Coach Nova bikin Korsel gigi jari. Timnas U17 Indonesia sukses bikin kejutan dengan ngalahin Korea Selatan dengan skor 1-0 di laga perdana Piala Asia U17. Gol dramatis Evandra Florasta di menit 90+2 jadi penentu kemenangan. Usai penalti pertamanya ditepis tapi langsung disambar jadi gol. Nonton pertandingan Timnas di link di bio. Aksi ini bukan cuma bikin geger tapi juga bukti kalau strategi bertahan disiplin ala Coach Nova Arianto patut diacungi jempol. Korea Selatan emang
ngerasain jalannya laga, tapi pertahanan Garuda Muda tampil solid abis. Dari Dava Algasemi yang tampil heroik di bawah Mistar, sampai para pemain yang rela jungkir balik dan kram demi jaga gawang tetap nggak kebobolan. Coach Nova bener-bener tunjukin kelasnya di level Asia, dan kemenangan ini makin buka peluang Indonesia terbang ke Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Pokoknya kalau timnas Indonesia menang, makan apa aja enak, udah nggak peduli itu total football maupun makan pakai jengkol. Yang penting timnas menang, apaan aja kerasa enak, apalagi makannya di kampung yang masakin mbah tuh, jengkolnya mantep, daun-daunnya hijau seger. Nih minumnya teh kental, sarapan pakai telur, pakai sambel. Ini udah ngalah-ngalahin semuanya. Mau apa kek, kadang-kadang kalau udah begini mau calon mertua lewat juga nggak kelihatan. Yang penting sikat terus, seger, timnas menang, nggak peduli total football. Mau dibilang ternak STY, mau dibilang suruh lu ke Korea aja, udah bodo amat. Yang penting nikmatin hari ini. Timnas menang, nyantai-nyantai di kampung, di rumah mbah, udah paling enak, sedap, mantap. Yes, alhamdulillah, di luar dugaan timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea U17 dengan skor 1-0. Sebelum gue lanjut, follow gue dulu yuk. Sikat. Di babak pertama, Zahabi Goli dan kawan-kawan kesulitan menembus gawang Korea Selatan. Hingga 90 menit waktu normal pun, timnas Indonesia kesulitan membobol gawang Korea Selatan. Bahkan gawang Dava dibombardir terus-menerus. Beruntung, penjaga gawang kita, Dava, bermain sangat luar biasa. Dan trio center back kita cukup baik. Beruntung terjadi pelanggaran handsball, pemain Korea Selatan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti. Dan penalti dieksekusi oleh Evandra. Sayang ditepis oleh penjaga gawang, tapi langsung reboundnya diambil juga oleh Evandra sepersekian detik dan membuat skor 1-0 untuk Indonesia dan bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Untuk sementara Indonesia berada di posisi pertama grup C Piala Asia U17. Pertandingan berikutnya adalah tanggal 7, kita akan menghadapi Yaman. Optimis untuk lolos ke babak selanjutnya? Komentarnya sikat. Oke, itulah guys komentar dari beberapa netizen mengenai pertandingan semalam. Wow, luar biasa sekali ya. Mungkin kalian semua sepakat bahwa banyak yang bilang mainnya jelek ya, parkir bus, parkir pesawat, whatever itu. Yang penting timnas Indonesia mendapatkan 3 poin dari laga semalam. Gak main-main, yang dilawan adalah Korea Selatan. Wow, luar biasa sekali. Semoga di pertandingan selanjutnya melawan Yaman, Indonesia mampu meraih 3 poin lagi. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video reaction ini sampai selesai. Sampai ketemu di video reaction gua selanjutnya. Salam sepak bola.